Hai guys, jangan lupa subrek ya, karena subrek itu gratis. Yo, what's up guys? Jadi ya, kalian sudah lihat ya, itu logonya Om siapa ini? Jadi kita sekarang lagi main-main ya, sesuai requestan dari kalian. Salah satu founder ya guys ya. Ini kalau bisa tak angkat-angkat nih guys ya. Di sini kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat galon-galonnya banyak sekali. Dan pastinya kalian sudah familiar lah dengan salah satu founder atau penemu treatment galon ya guys ya. Di Jakarta guys. Suhu galon. Jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk aja ya guys ya, di dalam pastinya. Jadi nggak usah diikat aja guys. Jadi kondisinya seperti gini, full akuariumnya, full banyak sekali bro. Nah ini apa kabar nih bro? Pasang dulu ya. Baik. Salah satu senior di dunia YouTubean guys. Bisa bro, aja. apa kabar? Senioran dia nih. Kita masih cupu-cupu. Jadi di sini nih kan banyak sekali bro yang ingin saya datang kemarin kan dari Bang Haji. Iya, dari Bang Haji. Omennya ke Om Randy gitu semuanya kan. Nah, ini kan harus janjian dulu ya guys ya. Jadi tidak semudah itu ternyata. Harus mencocokkan jadwalnya dengan suhu ya. Suhu treatment galon. Jadi beberapa dari kalian kan sering nanyain, kok coba treatment galon ya. Saya kan nggak pernah caranya treatment galon, langsung aku datengin aja. Nanti pastinya kalian lihat ya, tak kasih lihat galon-galonnya banyak banget guys. Mungkin pabrik galon ya bro. Mungkin nih pabrik galon ini. Belum di-endorse sama yang punya brand. Oh, belum di-endorse. Akhirnya bisa bikin pabrik sendiri bro. Wah, cocok tuh. Iya kan? Bikin brand galon sendiri. Randy Rudal ya kan? Galonnya bentuknya rudal guys. Seperti ikannya di sini, wow, logonya nih guys, bisa dilihat tuh. Logonya bagus banget ya, Randy Rudal Hobiku guys. Ya. Keren banget. Ini jadi inspirasi. Jadi setiap kali kita datang ke kiper-kiper Cana guys, itu mendapatkan ilmu dan inspirasi ya guys ya. Bener. Jadi di sini selain logonya ya, ternyata Bu Randy ini orangnya humble banget ya. Kita malam-malam masih disambut dengan baik dan dikasih lihat galon-galonnya guys ya. Ini total sementara yang di luar nih berapa jumlahnya galonnya? Galonnya kurang lebih sekitar 15. 15 galon guys. Ada 15 galon berarti 15 ekor. 15 ekor ya. Yang lagi di progress tuh. Istimewa. Nah, sekarang daripada kita review ikannya, saya mau podcast sendiri ya bro. Boleh ya? Boleh. Ini kan penasaran. Saya ini penasaran nih jauh-jauh dari Surabaya datang ke sini. Iya. Mau tahu Bro Randy ini dulu apakah suka hewan? Oh iya, pertama sih namanya kan Randy Rudal Hobiku. Oh, jadi Randy itu ada Rudal hobiku. Iya, bukan hobi main rudal, bukan. Jadi hobikunya tuh kebetulan emang hobi yang berhubungan dengan hewan-hewan yang bisa dihandling lah gitu. Pertama. Jadi memang suka hewan yang bisa dihandling. Hewan bisa pertama dimainin. yang dipelihara apa? Kucing punya semua kan? Oke, kucing. Habis itu? Kucing ada, anjing pernah. Anjing, oke. Burung kicau. Burung kicau. Terus dari burung masuk ke dunia air, reptil dulu. Oh, reptil dulu. Reptil. Reptil gua ada sulcata, ada beberapa reptil, ada chameleon. Ular sebenarnya gue suka, cuman kalau gue miara ular sama bokap gue, ularnya di rumah, gue di luar gitu. Biasa terjadi ya. Iya. Biasa kita suka tapi orang rumah atau orang tua tidak suka guys ya. Gitu. Jadi kita ini harus mengalah ya. Paling bagusnya gimana? Jangan hanya suka nanti ularnya dipelihara berbisa, bahaya juga ya. Bahaya. Jadi habis dari reptil. Dari reptil gue masuk ke dunia air. Dunia air tuh dari fresh water sama salt water. Oh, jadi sampai Marine juga pernah. Main air asin. Air asin itu kan ribet ya. Equipmentnya mahal-mahal lagi.
Nah, gua tuh bikin apa ya? Kan ada versi mahalnya tuh, mesin-mesinnya mahal. Yang pakai skimmer. Gua bikin versi DIY-nya. Gua bikin skimmer DIY. Ya bikin-bikin sendiri, inovasi sendiri, akhirnya bisa. Dan ya cukup untuk nano reef tank lah. Nano reef tank ukuran 30-40 cm. Itu lumayan lama tuh. Akhirnya gua kalah juga. Kalahnya karena males. Males apa ini? Karena setiap minggu harus beli air laut. Oh iya, betul sih. Harus beli air laut ya. Kalau memang main air laut itu ya. Itu wajib harus beli air laut itu. Gak ada waktu, lupa, mati. Lama-lama capek satu persatu mati. Karena kan kalau marine tuh ada koral, terumbu karang, sama ikan. Nah, itu juga main, terumbu karang juga main? Main. Oke. Kalau kita di dalam satu akuarium ada 2 itu kebutuhannya kan berbeda. Kalau yang saya tahu itu kalau main koral ikannya tidak boleh terlalu banyak. Benar, ya kan? Benar. Buat suhu apalagi? Buat suhu juga. Kalau koral lebih suka dingin. Pakai chiller ya biasanya. Kalau ikan bisa white spot. Betul. Jadi bingung, kali ini gimana sih? Dua suhu yang berbeda guys ya. Biasanya main koral itu ikannya mungkin Nemo gitu. Beberapa ikan aja ya. Ikan-ikan lucu gitu. Yang bisa mungkin di suhu dingin mungkin ya. Bener-bener. Karena kalau di ikan laut pun hampir sama dengan ikan air tawar ya bro ya. Bener. Jadi dingin sedikit bisa white spot. White spot. Ya. Ada di ikan laut juga white spot juga ada. Sama kan. Jadi dingin, karena dingin dia white spot. Makanya terkadang juga pakai heater ya bro ya. Pasti pakai heater. Kalau pakai heater buat terumbu karang jerai. Nggak mekar, nggak berwarna. Hampir sama lah seperti aquascape. Benar. Ya, aquascape juga butuh dingin. Benar. Ikannya nggak butuh dingin. Ikannya juga harus dipilih yang kuat dingin. Yang kuat dingin. Dan semua ikan kan bisa. Kebanyakan ikan-ikan hias yang bagus tuh tropis semua. Tropis gitu. Seperti apa itu? Tetra, diskus nggak bisa. Dia harus pakai heater diskus. Nah dari marine gue main diskus. Gue sampai breeding diskus. Dulu gue breeding diskus, main diskus. Gue belajar ikan, cara ngobatin ikan tuh semua ilmunya dapat dari diskus. Jadi dari awalnya ini kalau bisa dilihat ya. Jadi Bro Randy ini memang orang yang suka berinovasi guys ya. Iya, belum dari cara aja, dari hitungannya equipmentnya saltwater atau air laut itu yang dari skimmer aja dia bikin DIY. Jadi kalian yang tak tahu itu hitungannya modifikasi ya guys ya, ke harga yang lebih murah. Dan fungsinya mendekati dengan yang pabrikan pabrikan, buatan pabrikan. Jadi bagi kalian yang tahu skimmer itu apa, skimmer itu adalah mesin filtrasi yang membuat amonia ikan itu tersaring ya, sampai berbusa guys. Sampai berbusa, busanya begitu. itu. Jadi memang inovasi terus. Makanya terciptalah ilmu galon ya. Ilmu galon ini banyak sekali bro ya, sampai viral ya, digeger-geger Facebook ya, di-sharing sampai dibahas beberapa YouTuber, influencer juga. Ada yang pro, ada yang kontra ya. Tapi aku rasa itu semua itu adalah seni ya bro. Seni. Kalau di sini saya melihatnya itu seni. Jadi kalian yang cocok, karena banyak sekali yang cocok bro ya. Banyak sekali yang cocok juga, banyak sekali yang tidak cocok. Tapi kembali lagi, ini adalah suatu inovasi, makanya bermain celana itu atau lagi celana maru ya bro ya. Seninya adalah mentreatment. Seninya mentreatment. Treatment itu 1001 cara guys ya. Semua keseruannya di situ. Nah, keseruannya di situ. Kalau treatment yang dibikin variasi, modifikasi kan banyak, tiru, amati, modifikasi ya bro. Bahkan kalian kalau bisa menemukan cara-cara baru yang memang efektif dalam menumbuhkan bunga ya. Bunga, warna. Kalian sharingkan ke pabrik, itu bagus juga guys. Makanya seperti Bro Randy, suhu saya ini memakai treatment galon, walaupun saya tidak pernah pakai ya guys ya. Tapi saya menghargai inovasinya guys. Dan memotivasi orang-orang yang tidak bisa beli tank bisa digantikan dengan galon. Karena celana ini kan hampir seperti ikan cupang ya. Ya bro ya. Dia itu mengambil nafasnya di atas permukaan. Jadi tidak harus pakai tank aja bisa hidup ya. Karena cupang aja kadang ditoples ya bro ya. Botol aqua dipotong separuh, dibuat tutupnya lebih kecil lagi, juga bisa hidup guys ya. Jadi itu semua itu kembali lagi ke inovasi dan cara treatment orang itu beda-beda masing-masing. Jadi ini patut diacungi jempol
dan tetap konsistensi ya, saya lihat ya, galonnya tetap banyak ya. Dan soalnya kan gue ada juga stok ombyokan gitu kan. Yang ombyokan tuh bener-bener nggak ada cabung, bener-bener masih polos tuh. Polos nggak ada cabung, cuman kelihatan bar. Jadi nyortirnya cuman cari bar simet gitu kan. Terkadang aja nyari bar aja susah kalau susah kan. Dia lari ke sana sini. Dan pudar barnya. Pas ditangkap dia berubah warnanya, stres. Itu susah lagi nyortirnya gitu kan. Jadi ombyokan masih banyak, yang di galon 15 galon. Ntar gue buka 1 atau 2. Gue taruh tank display, ada yang main lihat dibeli, ntar yang kosong jadi muter aja. Memang galon ini asal-muasalnya untuk hitungannya medianya karena ikannya terlalu banyak. Asal-muasalnya itu ya. Untuk progres juga. Untuk gitu. Progres, terus akhirnya dibuat untuk progres ya. Benar. Yang sampai dibuat di odor dan memang saya lihat di odor semua guys, sampai hijau semua ini guys botol-botolnya. Airnya juga air agak floating ya, namanya juga kena sinar matahari langsung guys ya. Udah itu airnya ada tiga varian rasanya. Jadi di air galon ini bukan memakai air biasa. Jadi gua coba treatment, ada yang pakai air biasa, air polos. Air polos itu air dari putih, PDAM? Enggak, air sumur. Di sini air sumur semua. Terus ada yang gue pakein namanya cairan belagu. Itu cairan belagu. Itu gue bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Dijual kagak ini? Gue nggak jual, cuman beberapa friend subscriber gue dari berbagai kota izin, Bang, saya mau jualan cairan belagu, nggak apa-apa ya, isinya sama seperti yang abang bikin. Nggak apa-apa, silakan. Jadi mereka yang jual-jualin. Gitu. Apakah kedepannya ada rencana nggak? Mau jualan cairan belagu? Kan bagus juga itu. Iya, gue dari dulu emang gue harus bikin karena banyak orang nanya gitu. Ya, itu cuman kan banyak request. Waktunya nggak sempet. Gitu. Jadi dia tidak asal main treatment galon, jadi sudah ada eksperimen uji coba tersendiri guys. Pasti. Jadi habis dari itu-ituan langsung main ke Cana itu di tahun berapa? Dari Aquascape. Gue ngeliat Cana, suruh orang coba piara Cana gue rada kurang demen gitu. Kurang demen kan? Apalagi ngeliat Cana Maru, gue jujur aja dulu kurang demen, nggak demen sama sekali. Nah akhirnya gue ngeliat Cana Auranti. Ikan Cana pertama gue tuh Cana Auranti. Memang kalau lihat ikan maru, apalagi masih belum keluar warna. Buluk-buluk. Ya seperti ikan gabus biasa. Iya, di pasar kan gitu kan. Seperti istiata kan. Iya, gue bilang. Gak demen gue. Sama peacock bass masih bagus sama peacock bass gitu. Ya, betul. Kalau Auranti mah dari kecil sudah ada coraknya. Udah bagus. Seperti ikan purba ya. Bener. Nah itu dia. Masuk, jadi Auranti. Masuk Auranti. Cana Auranti masuk ternyata kan masih impor. Masih ikan wildcat ya, wildcat WC, PO-an itu ternyata mahal kan? Ternyata kalau buat temen-temen yang nggak tahu, ikan WC-an tuh itu hidupnya 80% mati, 20% hidup. Nah itu dia, memang ikan dulu yang setahu saya, Auranti baru-baru masuk ke Indonesia, itu semua rata-rata kiper yang beli itu kebanyakan mati. Mati itu. Nah dari situ gimana caranya? Itu gue eksperimen lagi. Eksperimen mulu hidup nih. Karena Auranti zaman dulu itu tidak banyak edukasinya guys. Bener. Ya, bahkan orang-orang suhu yang pelihara mungkin ahli di Maru ya, mungkin ahli di Cana dwarf lainnya, tapi kena Auranti angkat tangan semua guys. Tiba-tiba sudden death mati ya kan? Gue pernah beli Auranti 1 ekor mati. Gue nggak kapok. Gue beli 5, gimana caranya beli 5 harus hidup. Gitu. Nah itu gue eksperimen satu-satu caranya gimana, akhirnya dapet lah rumusnya. Langsung gue bikinin konten. Jadi buat lulu pada. Apakah dulu tahu nggak Auranti ini suka suhu yang sejuk? Tahu. Kalau itu tahu. Cuman ada lagi kalau beli, kalau bisa WC-an jangan sortir yang nggak ada luka gitu kan. Jangan cari yang barsimet apa segala, cari yang nggak ada luka biar nggak keluar jamur. Itu benar, cuman gua kasih lengkapnya lagi. Lu beli yang mulus itu belum tentu mulus. Karena di Auranti tuh ada disebutnya apa ya? Penyakit intern yang nggak kelihatan tiba-tiba keluar jamur tanpa luka. Ada, itu biasanya nyerang kalau diinsang langsung sudden death ya. Nah, kan tidak kelihatan di luar, dia di dalam intern ya, jamurnya. Mungkin ada di dalam insang gitu. Itu ada juga kan yang channel orang-orang pelihara Auranti yang gede,
mulus, tapi nggak mau makan. Bener. Dalamnya ada kailnya. Bener, kayak pancingan itu pernah ada kasus gitu tuh. Gue pernah tuh dari Auranti. Akhirnya gue suka karena gue berhasil merah Auranti, beli PO-an 5-nya hidup, gue jualin ke cuan. Oh dulu langsung dijual? Iya, jadi ada 1-2 ekor, gue sisain 2 ekor, sisanya gue jual gitu. Lakunya cepat? Cepet banget, karena udah rekondisi, ibaratnya gue bisa jamin lu beli ikan ini, langsung lu taruh tank display aman ya, nggak usah bingung lagi untuk rekondisi. Nggak usah bingung. Karena paling susah ikan cana jenis apapun yaitu rekondisinya. Rekondisi itu susah. Apalagi dari tangkapan alam atau WC white trout, itu kita nggak tahu penyakit apa atau tingkat kesetresan ikan itu untuk menerima pH air yang di sini ya bro. Bener. Masa kalau kita beli ikan di pasar, kita tanya abang-bang nih ikan pH airnya berapa di sana, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Itulah susahnya untuk merekondisikan. Jadi hargailah seller-seller yang menjual harga itu pantas ya. Benar. Jadi jangan disamain harga ikan rekondisi dengan sama ikan PO-an. Itu jauh, ya. Harganya bisa 2 kali lipat tuh wajar. Terus banyak sekali yang bilang kan ikan PO-an Auranti datang ini turun, anjlok. Padahal kagak guys. Ya, yang datang ukurannya kecil-kecil. Gedein Auranti itu lama loh guys. Gede lama. Kalian setiap hari beli peletnya ya, kasih makan alimenya. Kalian totalin aja sampai dia gedenya misalnya 20 cm ya. Dari 10 ke 20 cm sudah habis berapa ratus ribu guys. Bener. Ya kan? Kan begitu, kadang orang-orang ini nggak tahu, taunya cuma merek Auranti. Turun harga, padahal dia nggak lihat size-nya ya bro ya. Size kecil. Size kecil seperti Barca lah, anggap aja Barca. Barca ini besar 30 cm, harganya 30 juta misalnya, 1 cm 1 juta ya kan. Nanti datang Barca yang 10 cm harganya 10 juta ya sama, tetap 1 cm 1 juta guys. Tapi kalian mau gedein ke 30 cm-nya lama. Dan kalau hidup sampai 30 cm ya bro ya. Kalau salah rekondisi mati. Dia mah kan gitu. Jadi beda lah ikan rekondisi yang sudah settle bebas penyakit sama ikan PO-an baru datang. Pasti harganya jauh berbeda karena resikonya itu tinggi ya bro. Benar. Seperti yang bro bilang 80% mati, 20% hidup guys ya. Kalau kita nggak tahu cara nanganinya ya. Karena kan rata-rata pembeli kan pemula bro ya. Bener, dia tahu harga murah ya dia mending beli yang murah. Dia beli yang murah. Tapi dia nggak tahu kantong, kan? Dia nggak tahu itu ikan ikan WC, ikan PO tuh resikonya besar gitu. Jadi itu untuk Auranti. Untuk Auranti ya. Main marunya kapan ini? Iya, langsung ke maru aja gitu. Sudah lama ini di Auranti. Iya, akhirnya Auranti udah bergelut tuh. Ya, akhirnya ketemulah Cana Maru. Cana Maru. Maru apa yang dipelihara pertama kali jenisnya? Yellow Centarum. Yellow Centarum. Kenapa tidak suka yang red? Waktu itu gue mikirnya gini kalau red ya, mungkin waktu pas lagi saat itu gue belum nemuin red yang bener-bener red. Oke. Warna red, ya kan? Sama. Warna red. Kita taunya kalau arwana red ya red. Ya, red ya red. Lohan pun kan begitu. Red ya red. Ini kok seperti ungu, seperti oranye ya. Iya. Oranye kok dibilang red. Iya, waktu varian red di saat itu cuman orange doang. Orange? Mana rednya sih gitu. Kalau yellow, bener yellow. Kuning ya. Malah bisa jadi ke orange itu demen banget. Betul. Itu. Sama seperti saya. Karena kita main ikan yang lain, kita sudah tahu kapasitas warna rednya itu bener-bener merah ya. Bener. Warnanya ini loh. Ini loh bro. Merah bener-bener merah ya. Gitu. Lambangnya YouTube-nya Randy Ruda Lobiko ya. Jangan lupa di subrek ya. Oh iya, mantap. Ini ikan pertama gua. Oh ini ikan pertama. Bro langsung izin review aja ya. Iya. Lanjut part 2 ya guys.